Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Prastiwi, NPM 1813313014. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas dan menganalisis rasio profitabilitas dari PT Bukit Asam Tbk. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran efektivitas perusahaan baik dari manajemennya maupun pengelolaannya. Selanjutnya, teman-teman udah tahu belum sih kalau rasio profitabilitas itu memiliki 4 tujuan? Yang pertama, mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana yang digunakan, baik itu modal pribadi maupun modal pinjaman dari pihak lain. Selanjutnya, rasio profitabilitas itu memiliki 5 manfaat nih teman-teman. Yang pertama yaitu untuk mengetahui besarnya tingkat bunga yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik itu modal pribadi maupun modal pinjaman dari pihak lain. Nah, teman-teman tahu nggak nih, ada berapa jenis rasio profitabilitas? Ya, betul, ada 4. Yang pertama yaitu profit margin. Yang kedua, return on investment atau yang sering kita sebut dengan ROI. Yang ketiga, return on equity atau ROE. Yang keempat yaitu laba per lembar saham. Nah, teman-teman kan tadi udah tahu nih jenis-jenis rasio profitabilitas. Nah, sekarang kita bahas dulu ya yang pertama yaitu profit margin. Profit margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih sesudah pajak dengan penjualan bersih. Untuk menghitung profit margin itu memiliki 2 rumus nih teman-teman. Yang pertama yaitu dengan margin laba kotor dan menggunakan margin laba bersih. Untuk menggunakan margin laba kotor, kita menggunakan rumus penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan. Yang kedua yaitu dengan menggunakan margin laba bersih, yaitu penjualan setelah pajak dibagi dengan penjualan. Sekarang kita bahas jenis yang kedua ya teman-teman, yaitu return on investment atau yang sering kita sebut dengan ROI ini. Rasio return on investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang aktivitas manajemen. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Untuk menghitung ROI sendiri itu menggunakan rumus penjualan bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Rumus untuk mencari hasil pengembalian investasi dengan pendekatan DuPont, kita menggunakan rumus ROI sama dengan margin laba bersih dibagi dengan perputaran aktiva. Selanjutnya kita bahas jenis yang ketiga ya teman-teman, yaitu return on equity atau ROE. ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik pula. Artinya,
pertama, posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Untuk menghitung ROE sendiri, kita menggunakan penjualan bersih setelah pajak dibagi dengan equity. Rumus untuk mencari hasil pengembalian ekuitas dengan pendekatan DuPont yaitu ROE sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali penggandaan ekuitas. Nah, sekarang jenis yang terakhir nih teman-teman, yaitu laba per lembar saham biasa, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham semakin meningkat. Untuk menghitung laba per lembar saham biasa, kita menggunakan laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar di masyarakat. Nah, di sini saya akan menganalisis rasio profitabilitas dari PT Bukit Asam Tbk. Teman-teman bisa melihat di samping merupakan laporan rugi laba tahun 2018 dan 2019 dari PT Bukit Asam Tbk dan laporan posisi keuangan PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Dari dua laporan tersebut bisa kita gunakan nih teman-teman untuk menganalisis rasio profitabilitas dari PT Bukit Asam Tbk tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis rasio profitabilitas dari PT Bukit Asam Tbk. Yang pertama kita analisis profit margin PT Bukit Asam Tbk. Pada tahun 2018, PT Bukit Asam Tbk memiliki laba bruto sebesar Rp5.545.795 dan memiliki total pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp21.166.993. Dengan demikian, profit margin PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018 sebesar 40,4%. Begitupun pada tahun 2019 PT Bukit Asam Tbk memiliki laba bruto sebesar Rp7.611.504 dan memiliki total pendapatan sebesar Rp27.787.564. Dengan demikian, pada tahun 2019 profit margin PT Bukit Asam Tbk sebesar 34,9%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, margin laba perusahaan pada tahun 2018 sebesar 40,4% itu dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Begitupun pula pada tahun 2019 sebesar 34,19% itu dikatakan baik karena di atas rata-rata industri. Hasil kedua tahun juga menunjukkan adanya penurunan rasio yang cukup besar, yaitu sebesar 5,5%. Selanjutnya kita analisis ROE PT Bukit Asam Tbk. Pada tahun 2018, laba tahun berjalan PT Bukit Asam Tbk sebesar Rp5.161.112 dan pada tahun 2018 PT Bukit Asam Tbk memiliki jumlah aset sebesar Rp24.172.833. Dengan demikian, ROE pada tahun 2018 PT Bukit Asam Tbk sebesar 21,2%. Begitupun pada tahun 2019, PT Bukit Asam Tbk memiliki laba tahun berjalan sebesar Rp4.040.394
Dan pada tahun 2019, PT Bukit Asam Tbk memiliki jumlah aset sebesar Rp26.098.052. Dengan demikian, ROI pada tahun 2019 sebesar 15,5%. Perhitungan ROI tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 21,2%. Pada tahun 2019 turun menjadi hanya sebesar 15,5%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 5,7% dan menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Jika rata-rata industri ROI adalah 30%, berarti margin laba pada tahun 2018 dan 2019 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan oleh rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva perusahaan. Selanjutnya kita analisis ROE dari PT Bukit Asam Tbk. Pada tahun 2018, laba tahun berjalan PT Bukit Asam Tbk sebesar Rp5.121.112 dan PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018 memiliki jumlah ekuitas sebesar Rp16.269.696. Dengan demikian, ROE PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018 sebesar 31,5%. Begitupun pada tahun 2019, PT Bukit Asam Tbk memiliki laba tahun berjalan sebesar Rp4.394.000 dan memiliki jumlah ekuitas sebesar Rp18.422.826. Dengan demikian, ROE PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2019 sebesar 21,9%. Perhitungan ROE tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 31,5%. Kemudian pada tahun 2019 turun menjadi hanya sebesar 21,9%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 9,6%. Dengan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROE dengan menurunkan ROI perusahaan. Yang terakhir kita analisis laba per lembar saham biasa PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018, laba saham biasa PT Bukit Asam Tbk sebesar Rp5.023.946 dan saham biasa yang beredar di masyarakat sebesar Rp10.540. Dengan demikian, laba per lembar saham biasa PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018 sebesar Rp476,7. Pada tahun 2019, laba saham biasa PT Bukit Asam Tbk sebesar Rp4.056.888 dan saham biasa yang beredar pada tahun 2019 sebesar Rp10.923. Dengan demikian, laba per lembar saham biasa PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2019 sebesar Rp371,4. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun sehubungan dengan ada menurunnya laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan. Penurunan ini lumayan cukup besar, yaitu sekitar Rp1,57 per lembar sahamnya. Nah, sekian presentasi
dari saya tentang rasio profitabilitas dan analisis rasio profitabilitas dari PT Bukit Asam Tbk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.